Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi ya hayyu ya qayyum. Birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Yang saya hormati para pengurus BKM Masjid Istiqamah Pasar Betisa, para orang tua kita yang hadir di majlis ini, para alim ulama, para ikhwan dan akhwat fillah. Senang sekali sore hari ini dapat berjumpa dengan wujuh namirah, wajah-wajah yang terang benderang, tampak padanya kesolehan. Asal muasalnya saya letih, tapi ketika melihat wajah-wajah antum yang berseri-seri, subhanallah, hilang semua keletihan. Alhamdulillah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan membahas perjalanan manusia setelah kematian. Tentunya perjalanan itu sangatlah panjang, mulai daripada alam barzakh sampai masuknya ahli surga ke surga maupun ahli neraka ke neraka. Dan pada saat ini kita tidak akan ambil seluruhnya, karena itu membutuhkan beberapa sesi kajian. Kita akan ambil saja bagaimana manusia setelah matinya. Ya, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di masa yang banyak sekali musibah, bencana, petaka, bencana alam. Ya, kita baru saja mendengar beberapa hari yang silam ada bencana alam yang menimpa sebagian negeri kita ini. Ya, di sebelah Sunda, pada Kelang, seterusnya, yang membuat kita selalu berpikir bahwasanya hidup kita ini tak abadi. Ya, dalam kesenangan, kadang-kadang dalam acara-acara, event-event mereka sedang bersenang-senang, tiba-tiba Allah datangkan bencana, matilah mereka. Ya, subhanallah. Dan tentunya ikhwati fillah rahimakumullah, kematian adalah suatu keniscayaan yang akan menimpa setiap orang. Ya, kita selalu dihantarkan surat elektronik dalam bentuk WhatsApp dan lain-lain, berita kematian saudara-saudara kita, telah meninggal, telah berpulang dan seterusnya, si fulan dan fulan. Dan akan datang masanya ikhwati fillah rahimakumullah, nama kita tertera di sana. Ya, akan tertera di sana nama kita. Ya, fulan bin fulan telah berpulang kembali ke alam barzakh. Ya, kapan waktunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ilmunya ada pada Allah. Ya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak tahu jiwa apa yang akan dia lakukan esok, dan tak pernah tahu jiwa di bumi mana dia meninggal, di bumi mana dia mati. Allahu Akbar. Yang jelas orang akan menjemput ajalnya yang telah Allah gariskan. Ya, kita melihat banyak orang yang meninggal bukan di kampung halamannya, pergi ke satu tempat, di sana dijemput oleh Allah SWT ajalnya. Allahu Akbar. Dan alam itu ikhwati fillah, akhwati fillah, ya, ada berbagai macam bentuk alam yang kita lewati satu demi satu. Pertama namanya alam arwah. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihi salam, Allah ciptakan pula arwah anak keturunannya. Ya, dan kita ini sebelum wujud di bumi ini, kita telah ada dalam bentuk arwah yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana hakikatnya. Ya, kata Nabi yang mulia SAW dalam hadis beliau, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'alfa minha i'talaf wa ma tanaqara minha ikhtalaf. Arwah itu adalah bagikan tentara-tentara yang berbilang, yang mirip-mirip satu sama lain. Jika dalam alam arwah mereka saling berkenalan, ya, dalam alam arwah mereka saling mengenal, berdekatan,
maka di bumi ketika mereka hadir, mereka juga saling berdekatan satu sama lain. Apabila di alam arwah mereka bertentangan, berselisih, ketika dalam alam wujud ini pun mereka akan berselisih pula. Alam arwah telah kita lewati, kemudian pindahlah pula kita ke dalam alam janin. Ya, yang tak tahu kita bagaimana dalam kegelapan janin ibu kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki dari arah yang tak pernah kita ketahui bagaimana caranya. Allahu Akbar. Ya, ini menunjukkan bahwa rezeki itu Allah giring kepada manusia. Meski tak pandai mencari rezeki, Allah tentukan bagian rezekinya. Ialah bagaimana janin tak pernah tahu bagaimana dia mencari rezeki. Allah Subhanahu wa taala kirim rezeki melalui mana? Melalui tali pusar sang ibu. Subhanallah. Ketika terlahir ke bumi diputuslah tali pusar, satu pintu tertutup pintu rezekinya. Allah bukakan dua pintu rezeki berupa air susu ibu yang dia nikmati. Subhanallah. Sampai akhirnya dia disapi 2 tahun. Kemudian sang ibu menyapihnya, tertutup 2 pintu tadi. Maka Allah bukakan 4 pintu rezeki, ya, berupa makanan dan minuman. Makanan dari berbagai macam bentuk binatang, makanan dari berbagai macam bentuk tumbuh-tumbuhan, minuman dari air susu binatang, dan minuman dari berbagai macam bentuk tumbuhan. Subhanallah. Satu pintu ditutup, Allah berikan berapa pintu? 2 pintu. 2 ditutup, diberikan berapa? 4 pintu rezeki. Maka tak perlu takut dengan rezeki kita. Bagaimana Ustaz kalau andai kata kita mati? Kalau kita mati, Allah akan berikan kepada orang-orang beriman 8 pintu rezeki, berupa 8 pintu surga yang mana dia mau masuki. Subhanallah. Telah kita lewati alam janin, pindahlah kita ke alam dunia. Inilah kita sekarang berada dalam alam tersebut. Dunia yang fana, dunia yang penuh dengan kotoran, kenikmatannya tak akan pernah abadi. Hari ini kita tersenyum, besok kita menangis. Hari ini kita tertawa, besok kita bersedih. Hari ini ada yang datang, besok ada yang pergi. Tak ada yang abadi dunia ini. Karena itulah Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita akan dunia yang fana ini, agar kita bersiap-siap untuk kehidupan setelah kematian. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini, ikhwati fillah, adalah bagikan mimpi-mimpi belaka. Ya, kita mimpi dengan berbagai macam cita-cita, ambisi-ambisi hidup kita. Ya, mimpi ingin membangun rumah yang banyak, rumah yang megah, mimpi membeli kendaraan yang mewah, mimpi-mimpi. Tatkala seorang meninggal, dari sanalah bermula kehidupan. Subhanallah. Kata Allah, wa inna ad-darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Sesungguhnya negeri akhirat itulah sebenar-benar kehidupan, sekiranya mereka mengetahui. Apa yang kita cari susah payah, kadang-kadang sampai kita bermalam mencari rezeki, kadang-kadang bergadang mencari rezeki. Semuanya tak akan pernah kita bawa selama-lamanya, akan kita tinggalkan tatkala kematian datang menjemput. Ikhwati fillah, akhwati fillah rahimakumullah jami'an, akan datang masanya sakarat, sakaratul maut, ya, kepada kita. Cepat lambat semuanya pasti akan merasakan sakaratul maut. Dan pada saat siang hari ini saya akan bacakan satu hadis yang panjang dan hadis yang sahih disahihkan Syekh Albani rahimahullah, dikatakan Imam Abu Dawud, Muhammad, dari hadis Bara bin Azib. Inilah tema yang kita bahas siang hari ini. Kita kembali kepada hadis ini. Wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dari Al-Bara bin Azib, semoga Allah meridhoinya, qala, dia menceritakan, kunna fi jinazatin fi Baqi'il Gharqad, kami, ya, berada di Baqi' al-Gharqad dengan jenazah yang kami pikul. Baqi' adalah nama pemakaman di kota Madinah. Yang pernah umrah dan berangkat ke Madinah tahu, di seberang Masjid Nabawi ada pemakaman namanya Baqi', Baqi' al-Gharqad. Ya, di sanalah dikuburkan puluhan ribu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkuburan yang terjaga hingga kini. Namanya Baqi' al-Gharqad. Al-Gharqad adalah nama sejenis pepohonan yang dia tumbuh banyak di tempat tersebut. Pohon inilah kelak
yang akan menjadi tempat perlindungan kaum Yahudi sebelum hari kiamat. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan mereka, setiap tempat akan melaporkan kepada orang Islam, ya muslim warai Yahudi, wahai orang Islam, ini ada yang sembunyi di belakangku Yahudi. Kecuali pohon gharqad yang konon kabarnya kawan-kawan kita yang tinggal di negeri Syam, di Jordania, perbatasan dengan ya Yerusalem, orang-orang Yahudi banyak menanam pohon-pohon ini. Fa'atana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang bersama jenazah, tiba-tiba datanglah Nabi SAW di tengah-tengah kami. Faqa'ada wa qa'adna haulahu, sedang dibuatkan kubur, belum siap kuburnya, sedang digali. Maka Rasulullah pun duduk, kami pun duduk sekitar Rasulullah SAW. Ka'anna ala ru'usina at-tayra, seolah-olah karena tunduknya kepala kami yang melihat adegan kejadian ada yang wafat, ya seolah-olah dihinggapi burung di atas kepala-kepala kami, senyap, sepi, hening. Wa huwa yulhadu lahu, ketika itu sedang dibuatkan untuk jenazah tersebut liang lahat. Dalam Islam penguburan dibagi dua, ada namanya lahat, ada namanya syak. Di negeri kita ini jarang-jarang kita melihat ada yang dibuatkan baginya liang lahat. Rata-rata syak dibuat liang, kemudian diletakkan jenazah, kemudian dikasih kayu sejenisnya ditimbun tanah. Ini namanya syakun. Adapun lahat setelah digali liang, kemudian dikeruk lagi sudut yang mengarah ke kiblat, dimasukkanlah sana jenazah, kemudian diletakkan tanah-tanah atau ubin, kemudian ditimbun tanpa kayu. Dan inilah cara penguburan yang banyak dilakukan di negeri Arab. Dan Nabi ketika meninggal pun dibuatkan untuk beliau lahat. Jadi jenazah ini sedang dibuatkan untuknya liang lahat. Itulah dia rumah kita yang hakiki, ikhwati fillah, bukan rumah yang sekarang. Ini rumah mungkin akan pindah tangan menjadi ahli waris. Rumah kita yang besar-besar ya akan pindah tangan. Rumah kita hakiki dialah rumah yang kecil sempit, namanya kubur, ya yang gelap gulita. 1x2, Allahu Akbar. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzu billahi min adzabil qabri, sungguh aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ini menunjukkan kepada kita ikhwati fillah adanya azab dalam kubur. Kubur yang kita lihat kalau kita melewati pemakaman, kubur-kubur tersebut ya walaupun tampaknya hening, tapi dalamnya kalau bukan menjadi liang daripada liang api neraka, hufratun min hufarin niran, maka dia adalah merupakan taman daripada taman-taman surga, rawdatun min riyadil jannah. Dan harus kita bedakan antara kuburan dan alam kubur. Tak semua orang punya kubur, tapi semua orang pasti melewati yang namanya alam kubur. Dalam bahasa lainnya alam barzakh. Adakah orang tak dikubur? Ada. Sebagian orang-orang dibakar, dikremasi. Ya, kalau kita ke negeri-negeri kufar, mereka tak mau sulit orang-orang mati masukkan dalam oven yang begitu panasnya, keluar 2 jam 3 jam langsung jadi debu. Ada yang tenggelam di lautan dimakan ikan, ada yang dicabik-cabik bintang buas, banyak yang macam-macam. Banyak yang tak ada kuburnya, tapi mereka dalam alam kubur. Baik terpotong-potong tubuhnya, hancur lebur terbakar, pasti dia melewati alam kubur. Dan di sana ada siksa dan billah, atau di sana ada kenikmatan. Dan kita wajib senantiasa berlindung daripada azab kubur. Allahu Akbar. 3 marat Nabi berdoa 3 kali. A'udzu billahi min adzabil qabr, a'udzu billahi min adzabil qabr, a'udzu billahi min adzabil qabr. Mengajarkan kepada kita dalam berdoa, baik jika seorang mengulang-ulangi doanya sebagaimana Rasulullah ajarkan, baik ya. Terkadang anak kita merengek-rengek meminta kepada kita, tak sekali, berkali-kali dia meminta. Walillahil mathlul a'la, bagi Allah perumpamaan sempurna. Demikian jugalah kita meminta kepada Allah, jangan pernah bosan, mintalah terus. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innal 'abdal mu'min,
Sesungguhnya hamba yang beriman itu, seorang hamba yang mukmin, idza kana fi iqbalin minal akhirati, apabila dia akan berangkat menuju negeri akhirat, wa inqita'in minad dunya, akan memutuskan hubungannya dengan dunia. Belum lagi mati, tapi siap-siap berangkat ke negeri akhirat, meninggalkan hubungannya dengan dunia ini. Ya, nazalat ilaihil malaikatu, turunlah kepadanya malaikat-malaikat. Allahu Akbar. Ya, kita tidak melihat orang yang hadir dalam tempat tersebut, tak melihat malaikat-malaikat datang, tapi jenazah ini, calon jenazah ini melihat. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepadanya dari kalian, tapi kalian tidak melihat kami. Yakni maksudnya adalah malaikat-malaikat Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Ya, kapan itu akan tampak oleh kita? Dalam kondisi sakaratul maut. Sekarang kita belum lagi melihat malaikat. Nanti dalam sakarat berubahlah, kita akan melihat malaikat. Dan ketika itulah pintu iman tertutup, pintu Islam tertutup, tak berguna lagi ketika itu tobat. Kata Rasulullah SAW, Inna Allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughalqir. Allah masih menerima taubat hamba sebelum ruhnya tiba di kerongkongan, sebelum dia melihat malaikat. Ketika melihat malaikat, tak berguna lagi iman kepada malaikat setelah kita melihat malaikat. Karena itulah ikhwati fillah, besar makna iman kepada perkara gaib. Besar sekali. Karena itulah ketika perkara gaib menjadi tak gaib lagi, tak ada nilainya. Sekarang kita beriman enggak matahari akan terbit dari barat? Ya, bernilai iman tersebut. Akan datang masanya ketika benar-benar matahari terbit dari barat, tertutuplah pintu taubat. Ketika itu semua orang bertobat, tapi tak berguna taubatnya. Kenapa? Karena yang gaib telah menjadi nyata. Fir'aun ketika tenggelam bertobat, dia berkata, sekarang aku baru beriman dengan Tuhan Bani Israel. Kata Allah, al-ana wa qad asaita qablu, sekarang kau mau beriman. Allahu Akbar. Jadi ikhwati fillah, ketika itulah ya orang yang akan meninggal ini melihat malaikat-malaikat. Subhanallah. Ka'anna ala wujuhihim syams, seolah-olah wajah mereka begitu terang benderang bagaikan cahaya mentari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Malaikat-malaikat ini ternyata menyiapkan kafan yang dibawa dari kafan-kafan di surga. Untuk kafan roh, kita selalu mengetahui bahwa kita hanyalah jasad demi Allah. Kita terdiri dari dua unsur, satu jasad, satu roh. Jasad kita ini akan dikafani oleh manusia, adapun roh kita dikafani oleh malaikat-malaikat. Allahu Akbar. Kita beriman dengan hadis ini keterangan dari Nabi SAW. Ya, wa hanutun min hanutil jannah, dibawalah wewangian daripada wewangian surga. Biasanya kalau kita masukkan seseorang ke dalam ya kafannya, kita letakkan apa? Wangi-wangian. Demikian juga lah malaikat menyiapkan bagi ruh tersebut wangian dari surga. Fajalasu minhu maddal basari, maka duduklah para malaikat-malaikat ya mengelilingi orang ini sepanjang penglihatan matanya. Dia lihat malaikat-malaikat yang banyak. Allahu Akbar. Kita tak melihat, tapi dia melihat. Ya, subhanallah. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian setelah itu datanglah malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Siapa namanya? Malakul maut. Ada hadis-hadis tapi tak sahih. Nama malaikat pencabut nyawa namanya Izrail. Ada lagunya lagi, tapi tak sahih hadisnya. Dulu waktu masih kecil, kita dinamakan oleh orang tua kita dengan lagu Izrail. Bila Izrail, ternyata hadisnya tak sahih. Yang benar dalam Quran juga malakul maut, dalam sunnah juga malakul maut, namanya malakul maut. Datanglah malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'si, duduk di sisi kepalanya. Fa yaqulu ayyatuhan nafsut thayyibah, maka berkatalah malakul maut, wahai jiwa yang baik, jiwa yang tentram, jiwa yang tenang, an-nafsut thayyibah,
Ya, karena di jiwa orang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kemaksiatan, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Segeralah engkau keluarlah engkau menemui ya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan. Segeralah kau keluar. Qal, berkata Rasulullah, fatakhruju, ruhnya pun keluar, tak harus dipaksa dan dicabut. Seketika ruhnya keluar. Tasilu kama tasilul qatratu min fis siqa. Keluarlah ruhnya begitu mudah sebagaimana keluarnya air dari mulut tiku. Tak payah, mudah langsung saja keluar. Subhanallah. Fayakhudhuha, maka malakul maut pun mengambil ruh orang ini. Ya. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin. Baru sekejap dia pegang, tak mereka biarkan kecuali malaikat ini mengambil alih ruh orang ini. Ya. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa dzalikal hanuq. Mereka masukkanlah ruh orang ini dalam kain kafan yang dibawa dari mana tadi? Surga, yang ada padanya wangian, al-hanuq. Ya. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Keluarlah dari ruh ini, dari dalam kafan yang telah diletakkan pada ruh ini, wangi harumnya begitu dahsyat, lebih harum daripada wangi bunga kasturi yang paling harum yang ada di permukaan bumi ini. Subhanallah. Qal, berkata Rasulullah, fayas'aduna biha, maka dibawalah ruh ini oleh malaikat-malaikat ke atas. Karena itulah ikhwati fillah, orang-orang meninggal kebiasaannya matanya menatap ke atas. Ketika salah seorang sahabat meninggal, ya, matanya melihat ke atas, maka Rasul mengatakan, inna ruha idza qubidat tabi'aha al-basar. Sesungguhnya ruh itu ketika dicabut akan diikuti oleh pandangan mata. Karena itulah kita melihat orang-orang yang meninggal matanya terbuka, dan diantara sunnah dalam jenazah kita menutupkan mata jenazah tersebut. Apa yang dia lihat tadi? Ruhnya di bawah. Subhanallah. Ikhwati fillah rahimakumullah, dibawalah. Fala yamurruna biha, yani ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadhihi ar-ruh at-thayyibah. Tidaklah rombongan malaikat membawa ruh ini melewati ke langit sana, rombongan-rombongan malaikat yang ada di langit, kecuali ya mereka mencium harum baunya dan mereka bertanya, ruh siapakah gerangan yang begitu harum ini? Fayaquluna fulanun ibnu fulan. Menjawablah malaikat-malaikat ini ruh si fulan bin fulan. Ya, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Disebutlah nama yang paling baik dia diberi nama oleh orang-orang di dunia. Subhanallah. Fulan bin fulan. Ya, nama yang paling baik yang disebutkan untuknya di dunia. Kemudian hatta yantahu biha ila sama, ya, sampai akhirnya dibawa ruh ini ke langit. Allahu Akbar. Nanti ruh kita itu akan sampai ke langit. Sekarang kita masih melihat-lihat saja langit. Nanti akan sampai ruh kita ke langit. Ada yang mau cepat sampai sekarang? Akan datang masanya, dibawa ke langit sana. Allahu Akbar. Siapa yang berkata? Rasulullah. Dan ini perkara gaib, akal kita tak sampai di sana. Dituntut keimanan. Ingat, besar manfaat beriman kepada perkara gaib, karena tak tampak oleh mata, karena tak terjangkau akal pikiran manusia. Ya, jangan diingkari karena tak sampai akal kita padanya, karena lemahnya akal manusia. Kemudian ikhwati fillah, fayastaftihuna lahu fayuftahu lahu, maka dimintalah ketika itu langit agar dibukakanlah pintu langit. Ingat, langit itu berpintu-pintu. Kata siapa? Kata Rasulullah tadi. Kata siapa? Kata Allah. Kata Allah, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dibukakanlah pintu-pintu langit dan langit berpintu-pintu. Subhanallah. Kemudian ikhwati fillah, fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila as-sama'i allati taliha.
Dibawalah ruh ini kepada langit berikutnya, langit kedua, ketiga, keempat, hatta yantahi biha ila as-sama'i sabi'ah, sampai ke langit ketujuh. Allahu Akbar. Dibawalah ruh ini sampai ke langit ketujuh. Fayaqulu Allah azza wa jalla, maka Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin. Catatkanlah, tuliskanlah catatan amal hambaku ini dalam satu kitab yang letaknya di tempat yang namanya illiyin, tempat yang tinggi, hanya Allah yang mengetahui di mana dia. Wa a'iduhu ilal ardi, sekarang kembalikan ruhnya ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena aku ciptakan mereka dari bumi. Wa fiha u'iduhum, karena itulah aku akan kembalikan mereka ke dalam bumi. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan kelak aku akan keluarkan lagi mereka dari dalam bumi tersebut. Allahu Akbar. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, berkatalah Rasulullah, dikembalikanlah ruhnya ke dalam jasad. Ingat, ini alam barzakh, ruh dikembalikan ke jasad, tapi bukan sebagaimana ruh dan jasad berkumpul di alam dunia. Ini alam barzakh. Jadi yang dalam kubur tersebut bukan hanya jasad belaka, tapi jasad dan ruh. Tapi Allah yang mengetahui bagaimana hakikatnya. Kemudian, ikhwati fillah, fayatihi malakan, maka datanglah dua malaikat. Wa yujlisanihi, kedua-duanya mendudukkan dia, mendudukkan ruh dan jasad yang telah dimasukkan ke dalamnya ruh tersebut. Fayaqulani lahu man rabbuka, maka bertanyalah ketika itu kedua malaikat. Pertanyaannya begitu mudahnya, yang anak-anak kecil pun bisa menjawabnya. Sekarang anak kita di TK, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, maka dia akan berkata Tuhanku Allah, karena memang dia menyembah Allah Jalla wa ala. Fayaqulani lahu, kemudian berkatalah kedua malaikat, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu diniyal Islam, dia pun menjawab agamaku Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fiikum, siapakah laki-laki yang diutus kepada kalian sebagai rasul? Fayaqulu huwa Rasulullah, maka dia menjawab, yang diutus kepada kami dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu ma ilmuka, maka ditanyakan kepadanya, apa ilmu yang kau bawa? Fayaqulu qara'tu kitab Allah, ilmuku adalah aku membaca kitab Allah Al-Quran. Ya, ilmunya membaca kitab Allah Al-Quran. Fa amantu bihi wa saddaqtu, aku imani setiap apa yang aku dapatkan dalam Al-Quran, aku benarkan dia. Fa yunadi munadin minas sama, ketika itu disuruhlah dari langit, an sadaqa abdi, sungguh hambaku ini telah berkata benar. Jawabannya benar, semua jawabannya tak ada yang salah. Ya, fafrushuhu minal jannah, bentangkan baginya permadani yang terhampar menuju surga. Ini menunjukkan kepada kita surga telah ada. Surga telah ada. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menciptakan surga. Allah perintahkan malaikat Jibril melihat surga. Ya. Kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waftahu lahu baban ilal jannah." Bukakan baginya satu pintu menuju surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha. Seketika berhembuslah dari dalam pintu tersebut ya berbagai macam wewangian, aroma surga, angin surga. Subhanallah. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Kemudian dalam alam kuburnya dibuatlah baginya alam kubur yang begitu luas, seluas-luas pandangan matanya. Nampak kita dalam alam nyata ini, makam itu perkuburan tak besar, 1x2, tapi dalam alam kubur bisa menjadi begitu luas, seluas imannya, bisa menjadi sempit, sesempit-sempitnya. Kemudian ikhwati fillah, ya, qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Setelah itu datanglah seseorang yang wajahnya begitu rupawan, begitu elok,
dan dia dalam kuburnya. Tayyibur rih, seorang yang begitu harum, wangi. Fayaqulu abshir billadhi yasurruka. Orang tersebut pun berkata menghiburnya, bergembiralah engkau dengan berita yang akan kau dengarkan ini, yang akan kau ketahui ya. Ya, hada yaumuka alladhi kunta tu'adu. Inilah di hari yang dahulu engkau dijanjikan akan menjumpainya. Ya, fayaqulu lahu, maka berkatalah orang ini, ya, man anta, siapakah engkau gerangan dalam alam kubur nih? Ya, ada yang datang kepadanya, wajahnya elok, ya, rupawan, harum, gagah. Engkau siapa? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bil khair. Wajahmu sungguh wajah yang tampak membawa kebaikan. Fayaqulu, maka dia berkata, ana amaluka salih. Aku inilah amal salihmu di dunia. Jadi ikhwati fillah, amal salih ini akan menjadi teman seseorang dalam alam kuburnya. Nabi kita mengatakan, ya, dalam hadis beliau, yang mengiringi jenazah 3, yattabi'ul janazata thalathatun, ya, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 yang mengiringi orang ketika dibawa, diantar ke kuburnya, diiringi oleh keluarganya, hartanya dan amalannya. Fayarji'u itsnan, 2 kembali. Kembalilah keluarganya, karibnya, sahabatnya, handai tolan, istrinya, anaknya. Kembali pula harta-hartanya, mobil-mobilnya balik. Tak ada mobil dikubur bersama pemiliknya, semua balik. Fayabqa ma'ahu amaluh, bersisalah yang tinggal bersamanya amalannya. Kalau dia punya amal kebajikan, amal tersebut menjadi temannya. Inilah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tak sendiri, nyaman ditemani. Siapa yang menemaninya? Amal salihnya. Fayaqulu, maka dia pun berkata, Rabbi, ya Rabb, wahai Tuhan, aqimis sa'ah, ya Tuhan, aku tak sabar lagi, segerakanlah kiamat itu datang. Hatta arji'a ila ahli wa mali, aku tak sabar mau kembali kepada harta-harta yang kau siapkan untukku di surga, kepada keluarga-keluarga yang telah kau siapkan untukku di surga. Diteleponkan kepadanya kekayaannya di surga, rumah-rumahnya, istana-istananya. Subhanallah, rumah di surga terbuat daripada emas dan perak. Allahu Akbar. Ditunjukkan kepadanya, ya, kerabat-kerabat, yakni keluarga-keluarganya, istri-istrinya akan menyambutnya di surga daripada para bidadari di surga. Allahu Akbar. Sehingga dia pun tak sabar mengatakannya, Tuhan, segerakanlah kiamat. Aku ingin kembali kepada keluargaku, kepada hartaku. Qala, berkata Rasulullah, wa innal 'abdal kafir, sebaliknya apabila seorang hamba itu adalah hamba yang kafir, ingkar kepada Tuhannya, menyekutukan Tuhannya, menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak, ya, idza kana fi inqita'in dunya, jika akan dia putuskan hubungannya dengan dunia, wa iqbalin minal akhirah, ketika dia akan berjalan menuju negeri akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, turunlah kepadanya malaikat-malaikat yang hitam legam wajah-wajahnya, yang mengerikan. Ma'amul musuhu, mereka membawa, ya, kain yang begitu buruknya menjadi kafan bagi ruhnya yang mereka bawa dari neraka. Musuhun, ya, subhanallah. Fayajlisuna minhu maddal basar, duduklah malaikat-malaikat mengitari dia sepanjang penglihatan matanya. Thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda ra'si, setelah berkumpul para malaikat-malaikat ini yang wajahnya hitam legam mengerikan, datanglah setelah itu malakul maut duduk di sisi kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithah, berkatalah malakul maut, wahai jiwa yang keji, jiwa yang jahat, karena memang jiwa ini tak tahu dia diri ketika di dunia,
lupa dengan agama, lupa dengan Allah Jalla wa'ala, lupa dengan negeri akhirat, berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan, ya, dikatakan kepadanya, wahai jiwa yang kecil, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Sekarang keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah, menuju kemarahannya. Keluar. Ya. Faqala fatatafarraqu fi jasadi. Berkata Rasulullah, seketika ruh ini bertahan dalam jasadnya, tak mau keluar. Fayantazi'uha kama yuntaza'u as-sufudu min as-sufil mablul. Seketika malakul maut mencabut paksa ruhnya. Subhanallah, bagaikan ya dicabutnya kulit daripada ya tulangnya, dicabut dengan paksa. Subhanallah. Dari daging, bagaikan kulit dilepaskan daripada daging. Ya, fayakhudhuha, maka seketika diambil ruh tersebut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain. Baru dia pegang sekejap ruh tersebut yang dicabut dengan paksa. Ya, seketika malaikat-malaikat yang hitam legam wajah-wajahnya itu mengambil alih ruh orang fasik tersebut. Hatta yaj'aluha fi tilkal nusur, dimasukkanlah ke dalam kafan yang buruk itu. Wa yakhruju minha ka'anta rihin khabithatin wujidat ala wajhil ard. Keluarlah dari dalam kafan tersebut yang telah dikafani padanya ruh orang itu, bau busuk yang begitu dahsyat, bau busuk yang tak pernah ada separah itu di permukaan bumi. Subhanallah. Fayas'aduna biha, maka dibawa pula ke langit, ke atas ruh tersebut. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu. Tidaklah ya malaikat-malaikat baru ini melewati rombongan malaikat di langit kecuali mereka bertanya, ma hadzal ruhul khabith? Apa ini ruh yang mengeluarkan bau busuk? Fayaqulun, maka malaikat-malaikat itu menjawab, fulanun ibnu fulan, ini ruh si fulan bin fulan, bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Disebutlah namanya yang paling jelek, namanya yang paling buruk tatkala dia diberi nama di dunia. Hatta yuntaha biha ila samai dunya, sampailah ruh tersebut perjalanannya ke langit dunia. Karena langit 7 lapis, yang paling rendah namanya langit dunia. Dan apapun yang kita lihat dari bintang-bintang, matahari semuanya di bawah langit dunia. Bukan itu langit, itu di bawah langit dunia. Allahu Akbar. Dibawalah ruh tersebut sampai ke langit dunia, belum dibukakan pintu-pintunya. Ya. Kemudian fayustaftahu lahu fala yuftah lahu. Diminta agar dibukakan pintu langit, maka tak dibukakan pintu langit. Inilah bedanya. Yang tadi sampai ke langit 7, ini tak dibukakan langit pertama. Tsumma qara'a Rasulullah, kemudian Rasulullah membaca ayat dalam Quran. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus sama. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, tidak pula mereka pernah masuk surga. Takkan mungkin mereka masuk surga hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat, kecuali jika unta bisa masuk ke lubang jarum, maka masuklah mereka dalam surga. Ini kalimat yang menunjukkan mustahilnya suatu perkara. Tak akan mungkin unta bisa masuk ke lubang jarum kecil, unta besar. Mustahil pula mereka masuk ke dalam surga. Ya, subhanallah. Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berkata, uktubu kitabahu fi sijjin. Tulislah catatan kejelekannya dalam tempat namanya sijjin. Ya, dalam Al-Quran disebutkan kedua nama ini, Illiyin dengan Sijjin. Ya, wa ma adraka ma Sijjin, kitabun marqum. Wa ma adraka ma Illiyun,
disebutkan di tempat yang paling terendah Sijjin, ya, diletakkan catatannya. Kemudian, ya, setelah itu fatutrahu, ya, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, di tempat yang paling terendah. Fatutrahu ruhuhu turha. Seketika ruh tadi yang telah sampai ke langit pertama tadi, dibukakan pintu langit, dicampakkan di atas langit. Ya, setelah dicampakkan, Rasulullah pun membacakan ayat, tsumma qara'a. Kata Allah, wa man yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, mengatakan Allah memiliki anak, memiliki istri, memiliki putri-putri, memiliki putra-putra, mengakui ada selain Allah yang turut mencipta alam semesta, memeliharanya, mengaturnya. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama', seolah-olah dia dijatuhkan tersungkur dari langit. Fatakhtafu thair, setelah dicampakkan dari langit disambar burung. Au tahwi bihi rih, atau dihembus oleh angin. Ya, fi makanin sahih, dicampakkan pada tempat yang jauh. Allahu Akbar. Jadi bedanya apa? Ruh orang kafir tak masuk ke langit, dicampakkan dari langit. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi, dikembalikanlah ruhnya ke dalam jasad, ini dalam alam barzakh. Kalau andai kata letakkan di sana CCTV kamera, tentu tak seperti ini. Karena itu dunia lain, itu alam barzakh, alam lain. Ya, banyak orang tak mempercayai adanya alam barzakh. Padahal begitu mudahnya kita mencernanya. Lihatlah ada orang tidur. Kadang-kadang orang tidur kita lihat dia tidur. Kadang-kadang wajahnya berubah, kadang-kadang dia berteriak, kadang-kadang menjerit-jerit. Dalam tidurnya dia sedang melihat apa? Dikejar-kejar oleh singa. Lari dia ke atas pohon, naik ke atas pohon, dikejar ular, loncat ke sungai, dikejar buaya, terengah-engah dia. Kita melihat dia seolah-olah tak ada di sana apapun juga, tapi dia sedang menyaksikan berbagai macam adegan yang menakutkannya. Begitulah kira-kira cerminan alam barzakh. Dengan mata kacamata dunia tak akan bisa dilihat, tapi dengan iman, subhanallah. Sampai sekarang Fir'aun masih ada jenazahnya, dimumikan di negeri Mesir sana. Allah menyebutkan dalam Quran dia sedang diadab. Allahu Akbar. Wa ya'tihi malakani fayajlisani, datang dua malaikat mendudukannya. Fayaqulani lahu, keduanya berkata kepadanya, man rabbuka? Hei fulan, siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha la adri, dia mengatakan saya tak tahu. Ya. Fayaqulani lahu, maka keduanya berkata kepadanya, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa rasul yang pernah dikirim kepadamu? Fayaqulu ha la adri, kembali dia berkata saya tak tahu. Saya tak tahu. Fayunadi munadin minas sama, diserulah dari langit, an kadzaba, dia ini dahulu pendusta, mendustakan para rasul, mendustakan ayat Allah, mendustakan agama, tak percaya dia dengan agama, tak percaya adanya alam barzakh, alam kubur. Kadzaba, dia berdusta. Fa afrishuhu minan nar, bukakan bagi jalan ke neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan untuknya pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, maka keluar dari pintu tersebut bau busuk, dari bau busuk api neraka dan panas yang menyala-nyala. Kemudian wa yadhiqu alaihi qabruhu, seketika kuburnya itu pun menjepitnya. Semuanya alam barzakh, nggak bisa dibuktikan dengan alam dunia ini. Dijepit oleh kuburnya, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sehingga patah-patahlah tulang-tulangnya. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, tiba-tiba datanglah kepada seorang laki-laki yang buruk rupanya. Qabihul thiyab, pakaiannya pun buruk. Muntinur rih, bau busuk. Fayaqulu abshir billadhi yasu'uka,
orang ini yang jelek rupanya, bau busuk, pakaiannya buruk, berkata gembiralah engkau ya dengan apa yang membuat engkau hari ini celaka. Hada yaumuka alladzi kunta tu'adu. Inilah dahulu dijanjikan kepadamu di dunia, kau akan bertemu hari ini. Fa yaqulu man anta, maka dia bertanya, engkau ini siapa gerangan? Fawajhukal wajhu yaji'u bisyarr, wajahmu sungguh mengerikan. Bayangkan dalam alam kubur, dalam kegelapan tempat yang sempit, ada makhluk yang mengerikan bersamanya yang bau busuk. Allahu Akbar. Wajahmu begitu mengerikan. Fayaqulu, maka berkatalah orang tersebut, ana amalukal khabith, akulah amalanmu yang dahulu kau perbuat di dunia. Perbuatan kejimu inilah sekarang, maksiatmu ini sekarang yang kau lihat. Allah berkuasa merubah kejelekan amalan manusia menjadi rupa manusia yang mengerikan yang menemani dalam kuburnya. Allahu Akbar. Kemudian fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah. Seketika dia berkata, ya Tuhan, jangan pernah datang kiamat. Subhanallah. Ini adalah hadis yang sahih dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan lainnya, Tayalisi. Dan dalam beberapa riwayat lainnya, ikhwati fillah rahimakumullah, Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan jalur ya Anas, Rasulullah mengatakan, innal abda idza wudi'a fi qabri, sesungguhnya jenazah itu hamba jika diletakkan dalam kuburnya, ya, wa tawalla anhu ashabuhu, berangkatlah semua sahabat-sahabat yang meninggalkan dia. Innahu la yasma'u qur'ani 'alaihim, sungguh dia masih sempat mendengar tapak-tapak sandal mereka pergi meninggalkannya. Allahu Akbar. Fayatihi malakan, datanglah dua malaikat. Fayuqidani, mendudukkannya. Fayaqulani lahu, berkata kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apalah ucapanmu terhadap laki-laki yang diutus kepadamu ini? Ya. Maka berkata dia, Muhammad. Ya, fa ammal mu'min fa yaqulu asyhadu anna abdullah wa rasuluh. Orang mukmin berkata, dia ini adalah hamba dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqul lahu, maka dikatakan kepadanya, undur ila maq'adika minan nar. Coba kau lihat tempatmu di neraka. Subhanallah. Jadi ikhwati fillah, sebelum kita melihat tempat kita di surga jika kita orang mukmin, Allah tunjukkan tempat kita di neraka. Dikatakan undur ila maq'adika minan nar. Coba kau lihat, itulah tempatmu seharusnya di neraka. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Allah telah gantikan tempatmu di neraka tersebut dengan tempatmu di surga. Wa yarahuma jami'an, maka dia lihat semuanya. Demikian juga dalam hadis-hadis yang lain, orang kafir ditunjukkan kepada tempatnya di surga. Dikatakan, lihat tempatmu ini seharusnya tempatmu. Tapi karena kau tak beriman kepada Allah, tempatmu ini diberikan kepada orang-orang mukmin. Inilah tempatmu sekarang di neraka, ya dan billah. Jadi setiap mukmin telah melihat tempatnya di surga dan tempatnya di neraka, agar bertambah gembira mereka membandingkan, ya Allah, sekian dulu aku tidak beriman, inilah tempatku di neraka. Orang kafir pun demikian pula, melihat tempatnya di surga dan tempatnya di neraka, dan dia begitu merasa bersedih, menyesal, kesal. Seandainya dulu aku beriman, itulah tempatku. Allahu Akbar. Ikhwati fillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita adanya ya namanya fitnah kubur, ujian dalam alam kubur. Yang selamat daripada ujian tersebut, selamatlah dia. Yang tak selamat, maka tak selamatlah dia. Ikhwati fillah rahimakumullah. Demikian isi materi yang dapat kita sajikan pada siang hari ini. Kita perluas dengan bersoal jawab. Masih ada sedikit waktu, sekitar 15 menit atau kurang 10 menit. Yang mampu saya jawab. Dan sesungguhnya pembahasan tentang alam kubur, pembahasan yang begitu panjangnya, ya kita hanya mengambil satu hadis saja dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kalau ada pertanyaan tentang perkara yang berkaitan dengan materi. Fadhil. Nah, silakan.
Itu ada mikrofon yang mau bertanya, silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya. Iya. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi Ustaz menyampaikan kepada hadis bahwasanya nanti ketika di akhirat kelak kita akan disampaikan bahwasanya atau di orang kafir disampaikan bahwasanya itulah sesungguhnya tempatmu di surga. Iya. Karena engkau kafir, maka engkau akan di neraka. Iya. Saya pernah juga mendengar hadis terkait mengenai takdir dan ditanyakan oleh sahabat bahwasanya Rasulullah itu menyatakan bahwasanya kita surga dan neraka itu sudah ditentukan dari awal sudah ditentukan. Bagaimana kita mengkorelasikan kedua hadis ini? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara rukun iman yang wajib kita imani yang keenam, beriman dengan apa? Qada dan qadar. Saya jelaskan. Makna beriman dengan qada dan qadar, mengimani 4 hal. Pertama, mengimani Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Apapun Allah ketahui. Segala sesuatu. Ya. Dzalika bi anna Allah ala syai'in qala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Demikianlah karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah tahu apa yang akan dia perbuat, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, segalanya Allah ketahui. Ya, itu beriman bertakdir tingkat pertama. Yang kedua, kita imani bahwasanya ilmu Allah tersebut telah dia tuliskan dalam kitab yang tak pernah berubah, namanya Lauh Mahfuz. Makna Lauh Mahfuz adalah catatan yang terjaga. Daripada apa terjaga? Daripada perubahan, tak pernah berubah, tetap. Ya, maka dalam ilmu Allah itulah ada semua apapun juga yang akan terjadi. Ada di sana nama kita, kapan kita meninggal, di mana kita meninggal. Allah mengetahui segalanya. Hari ini berapa jumlah daun yang jatuh, berapa yang gugur, Allah ketahui segalanya. Besok apa yang terjadi, dan semuanya telah Allah tuliskan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Allah mengetahui. Di antara ilmu Allah, Allah mengetahui siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, Allah telah ketahui. Ya. Kemudian semuanya telah Allah tuliskan. Itu yang dikatakan Nabi SAW. Setiap kali ini telah tetap tempatnya di surga atau di neraka. Ini menunjukkan dalam ilmu Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Ya. Yang ketiga, kita wajib meyakini bahwasanya Allah punya kehendak sebagaimana Dia kehendaki. Fa'alun lima yurid. Dia akan lakukan apa yang dikehendakinya. Jadi Allah punya ilmu yang sempurna tentang segala sesuatu. Yang kedua, ilmunya telah tertulis dalam kitab namanya Lauh Mahfuz. Yang ketiga, Allah berkehendak apapun juga untuk mewujudkan apa yang ada pada ilmunya yang telah dituliskan pada kitab Lauh Mahfuz. Namanya yang ketiga, beriman dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan kehendak Allah terjadi, subhanallah. Daun gugur dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun gempa yang terjadi dengan kehendaknya. Tsunami tanpa ada gempa dengan kehendaknya. Dan telah Dia tetapkan dalam catatan kitabnya Lauh Mahfuz, dan telah Dia ketahui dan telah Dia kehendaki. Ya, kemudian ketika terjadi, itulah namanya yang keempat, kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan mewujudkan apa-apa yang Dia kehendaki. 4 tingkatan beriman kepada takdir. Pertama, Allah memiliki ilmu yang sempurna. Yang kedua, Allah telah menuliskan semua ilmunya dengan sempurna. Yang ketiga, Allah memiliki kehendak untuk melaksanakan apa yang Dia inginkan, yang telah Dia catatkan, yang telah Dia ketahui. Yang keempat, datang masanya, datang hari-hanya, terjadilah apa-apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jika telah terjadi, namanya qada. Qudiyal amrul ladzi fi tastafiyan. Telah terjadilah apa-apa yang telah dimintakan pada saya fatwanya. Andai kata belum terjadi, namanya qadar. Jadi pahamlah kita makna beriman kepada qada dan qadar. Kalau qadar masih dalam catatan takdir, ya, satu
bulan yang lampau, peristiwa yang terjadi di Pandeglang kemarin itu masih dalam catatan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dalam lauh mahfuznya, masih dalam kehendaknya. Jadi inilah yang keempat, ya. Maka inilah beriman kepada qadar. Jadi ahli surga itu menjadi ahli surga semua telah Allah tetapkan. Ahli neraka menjadi neraka telah Allah tetapkan. Maka bertanya sahabat, ya Rasulullah, kalau sudah tetap, fa fimal amal, untuk apa kami beramal? Kalau sudah tetap, kata Nabi, i'malu wasaddidu wa qaribu. Kau harus berusaha beramal. Kau berusaha meluruskan amalanmu. Berusaha kau dekatkan dirimu. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Segala sesuatu akan Allah mudahkan kemana dia diciptakan. Yang diciptakan untuk surga akan dimudahkan ke jalan surga. Yang diciptakan untuk neraka akan dimudahkan ke dalam neraka. Tapi ilmu tentang takdir ini hanya Allah mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada manusia kebebasan di dunia ini untuk memilih dua jalan. Kata Allah, wa hadainahu najdain, kami beri manusia petunjuk dua jalan. Ya. Maka manusia ketika di dunia jangan berkata, ya Tuhan, kenapa kau takdirkan aku masuk neraka? Kita tak pernah tahu takdir kita. Satu. Yang kedua, Allah tak pernah paksa kita di dunia ini. Ada yang maksa kita sholat kemari? Tak ada. Yang datang kemari maksa kita ada? Tak ada. Allah tak pernah paksa kita. Subhanallah. Bahkan Allah telah memberikan kepada manusia, ya, ucapan, faman syaa falyu'min. Yang mau silahkan beriman. Tanggung resiko jika kau tak beriman. Wa man syaa falyakfur. Yang mau silahkan pilih kekufuran. Kita diberikan kebebasan memilih. Tak tahu kita bagaimana ujung kehidupan kita. Subhanallah. Maka jangan sampai jadikan takdir, ya, sebagai sebab bahwasanya kita tak boleh beramal, bekerja, berusaha. Tidak. Karena tak tahu itulah kita berusaha. Subhanallah. Ya. Jadi akhi fillah, barakallahu fiik. Semua kita telah tahu di mana tempat di surga neraka. Allah mengetahui, kita tak tahu. Kita hanya disuruh untuk mengerjakan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan, beriman dengan apa yang Allah sampaikan, sampai di situ saja. Ada pun termenung-menung, di mana aku nantinya? Surga atau neraka, ya? Allah, andai kata neraka tuh apa aku capek-capek sholat? Tak seperti itu. Berusahalah, dan Allah tak akan mungkin salah letak, karena Allah punya nama Al-Hakim. Tak akan mungkin orang yang layak masuk surga dan masuk neraka, mustahil. Semuanya orang-orang masuk ke dalam neraka dengan keadilannya. Dan Allah telah berikan kebebasan, Allah berikan petunjuk, para nabi, kitab, disuruh manusia memilih. Ketika mereka memilih pilihan yang mereka pilih sendiri, semua itu dengan kehendak Allah. Maka kesalahan tak dapat dibebankan kepada Allah Jalla wa Ala. Semua kesalahan kepada dirinya. Allah tak pernah menzalimi hamba. Kata Allah, wa ma ana bidzallamin lil abid. Saya tak pernah menzalimi hamba-hamba. Jadi jangan pernah mengutak-ngatik perkara takdir. Tidak, tak boleh. Engkau hanya disuruh mengerjakan perintah-perintahnya, disuruh menjauhi larangan-larangannya. Yang pasti jika kau kerjakan perintahnya, kau jauhi larangannya, dia berikan janji-janji kepadamu, dan dia tak akan pernah mengingkari janjinya. Wallahu ta'ala alam. Apakah sakaratul maut rasanya sakit bagi orang beriman? Ya, semuanya akan merasakan sakaratul maut, dan semuanya merasakan sakit yang tak terhingga. Subhanallah. Jangankan kita, Nabi saja merasakan dahsyatnya sakaratul maut, apalagi kita. Itulah sakit yang tak ada bandingannya, yang membuat kita tak bisa lagi menjerit karena sakit yang bersangatan. Subhanallah. Semua akan melewatinya, meski dia ditabrak kendaraan bermotor, meski mati sakit, mati tidur, semuanya merasakan sakaratul maut. Tapi orang-orang beriman ketika dijanjikan untuknya surga lebih ringan menghadapinya dibandingkan dengan orang-orang kafir. Apalagi para syuhada lebih ringan menghadapinya dibandingkan orang-orang yang mati bukan dalam keadaan syahid. Ustaz, apakah orang yang masa hidupnya selalu mengumbar aurat, tak memakai jilbab, dan ketika meninggal didoakan semoga husnul khatimah? Bagaimana hukumnya Ustaz? Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh memvonis orang-orang itu menjadi ahli surga atau ahli neraka, tak boleh. Itu milik Allah Subhanahu wa taala.
Andai kata ada orang mati dalam bermaksiat, tak boleh kita katakan wajib masuk neraka. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu siapa yang berhak masuk ke dalam surga atau neraka. Demikian juga jika ada orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah baik, tak boleh kita katakan dia wajib masuk surga. Boleh. Serahkan ilmunya kepada Allah SWT. Kita hanya bisa berkata, ya Allah si fulan meninggal dalam keadaan jelek husnul khatimah, ya Allah ampunkanlah dia. Boleh. Selama dia orang Islam, boleh kita doakan. Ya Allah si fulan meninggal ketika sujud, ya Allah sungguh husnul khatimah, ya Allah rahmatilah dia. Boleh? Boleh. Yang tak boleh adalah memastikan seseorang itu masuk atau neraka, ya, sementara tidak ada dalilnya. Adapun para sahabat yang dipastikan yang masuk surga, kita katakan ya, kata Nabi, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Abu Ubaid di surga, Talha Az-Zubair. Kita katakan demikian pula. Yang tidak ada dasnya, tak boleh kita pastikan wajib masuk surga atau wajib masuk neraka. Bolehkah kita mendoakan orang yang meninggal dalam keadaan maksiat? Boleh, selama dia memang masih orang Islam beriman. Yang tak boleh adalah mendoakan orang mati dalam keadaan kafir. Allah SWT ya menegur nabinya ketika mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik yang mati dalam kemunafikan. Kata Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan pernah engkau mendoakan orang yang seperti mereka mati. Wala taqum ala qabri, tak perlu engkau berdiri mendoakan dia di atas kuburnya. Menunjukkan tak boleh mendoakan orang kafir. Nabi pernah minta izin mendoakan ibunya, Allah tidak izinkan. Nabi izin menziarahi kubur ibunya, maka diizinkan Allah SWT. Ya, ini terakhir. Bagaimana amal jariah dari anak yang sudah diajari agama di sekolah, ya, oleh guru? Apakah jika sudah meninggal amalnya tetap mengalir pada guru tersebut? Dia ini tak terputus. Kata Nabi, 3 yang tak terputus. Yang ternyata adalah ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang dimanfaatkan. Sang guru yang mengajarkan dia membaca Quran, tiap kali dia baca Quran mengalir pahala kepada gurunya. Sang guru mengajarkan dia baca Fatihah dengan benar, tiap kali dia baca Fatihah mengalir pahala kepada gurunya. Andai kata kelak diajarkan kepada murid di bawahnya, guru dia akan terdapat, begitulah seterusnya. Maka sebaik-baik amal adalah ilmu yang bermanfaat. Demikianlah kajian kita siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala bentuk kekhilafan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.